Saya ingin menjawab bahwa pada permulaan persoalan dalam permasalahan nasab, ya, saya pada mulanya itu mencari nasab saya sendiri, berjuang untuk meneliti nasab yang saya miliki, ya. Di mana dalam manuskrip catatan nasab saya itu semua yang ada di Aceh itu hanya mempunyai jalur sampai Tengkuci di Pasi ayahnya, Tengkuci di Giging. Nah, dalam penelitian itu saya mendapatkan satu matan-matan kitab yang tidak menyebutkan kakek buyutnya apa namanya itu, udah bunan, buyut, kakek buyut, ya, intinya kakek buyutnya Ba'alawi yang namanya Ubaidillah itu tidak Datuk. tertulis dalam, ya, tidak tertulis di dalam kitab-kitab sumber nasab, ya. Nah, pada saat itu saya berpikir, ini kok nggak ada namanya Ubaidillah. Tapi ya sudah, sekelibet aja, karena tujuan saya kan hanya meneliti nasab saya sendiri, mempelajari kan. Setelah saya bertemu dengan seorang alimun nasab dari Tuban, ya, beliau dari Van Al-Idrisi, ya, nama beliau ya Said Yusuf Al-Idrisi. Nah, alhasil dia datang ke tempat saya dan menyampaikan bahwa kakekmu itu, jadi sama kakeknya itu satu zawiyah waktu di Madinah. Nah, ceritalah. Walhasil kami menemukanlah data-data konkret sampai kepada atasnya, ya. Alhamdulillah. Nah, lama-lama muncullah eh, tesis Kiai Imad, statement Kiai Imad di beranda saya, ya, di beranda TikTok, ya. Lalu saya berpikir, ini kok orang berani banget menyalahkan Mbak Alawi misalkan. Nah, akhirnya saya coba menganalisa, jangan-jangan benar seperti apa yang saya pernah dapatkan dulu. Nah, namun dalam pencarian itu saya malah di hati saya muncul jalan untuk mencari keterangan untuk merungkat Kiai Imad, untuk melawan Kiai Imad lah intinya, gitu. Sehingga saya beli kitab, saya cari kitab, alhamdulillah, ya, kitab-kitab induknya saya beli, saya minta duit sama donatur, alhamdulillah dikasih. Terus sampailah kepada saya kitab itu dan saya mempelajarinya. Nah, dalam setiap kitab itu kan ada marajiknya. Nah, saya cari marajiknya, terus saya download maraji itu, ya. Saya cari di internet, saya download, saya baca habis, dan alhamdulillah ada pendapat dari beberapa teman yang saya rahasiakan, dia mengirim manuskrip kuno, diantaranya ada 4 manuskrip yang saya miliki, kah? Nah, dari demikianlah saya menjadi kuat dan kekeh bahwa Ubaidillah itu tidak ada dalam catatan sejarah ilmu nasab. Nah, namun pada waktu saya membela Kiai Imad itu masih ada perbedaan dengan Kiai Imad terkait statementnya. Kalau saya masih menganggap bahwa nasab Ba'alawi itu muqabil masyhur, artinya eh, sah untuk dipandang secara pribadi. Secara pribadi dia boleh mengaku keturunan Nabi, tapi secara hukum nggak boleh, gitu loh. Namun lambat laun saya berdiskusi, berkomunikasi dengan Kiai Imad, ya, Asadul Ahli Sunnah wal Jamaah atau Singa Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu sampai sekarang saya malah berbalik parah, artinya bertambah parah pemahaman saya sampai menyatakan bahwa Ubaidillah itu fiktif. Ya, udah sampai pada derajat Kiai Imad saya dalam penelitian. Nah, teman-teman, ya, siapapun yang ada di seluruh Indonesia, ya, kalau sampai ingin mencari kebenaran, jangan mendengar sebelah pihak. Nggak usah juga dengar dan percaya omongan kami, ya, nggak usah. Tetapi yang paling penting dari apa yang ada, teman-teman semua di Indonesia ini, baik kiai yang sudah diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, beli sendiri kitab, boleh pesan sama saya. Ini kitab Umdatul Thalib, ya, Umdatul Thalib, baca sendiri. Ada nggak nama Ubaidillah di dalam? Kalau ada,
Ya, langsung semprot saya. Ya. Terus dalam kitab ini juga, ya, kitab Al-Mu'aqibin. Ini tua kitab ini. Ya. Kalau ada semprot juga muka saya. Ya. Terus kitab ini As-Syajaratul Mubarakah. Juga silahkan semprot saya kalau ada nama Ubaidillah. Ya. Terus kitab yang paling tua, kitab Tahdzibul Ansab, ya. Nah, ini Al-Ubaidali. Tapi setidaknya saya dipertemukan oleh Allah dengan keturunan Wali Songo karena saya keturunan daripada gurunya ulama Wali Songo. Jadi Sunan Gunung Jati torekotnya kepada torekotnya saya punya kakek, gitu loh. Jadi pada saat ini ternyata ini semua adalah rahasia Allah. Allah sendiri yang akan membongkar siapa Ba'alawi itu sebenarnya. Ya, berkat apa? Intinya cucu-cucu daripada juriat asli Nabi Muhammad SAW sudah mulai dibangkitkan oleh Allah yang dari mulanya mereka dituduh palsu, dihantam, mereka nggak bisa bergerak. Sekarang mereka bergerak, gitu loh. Jadi hati-hati ya, orang-orang yang mendukung Ba'alawi palsu, hati-hati karena yang mempunyai nasab asli sekarang sudah maju. Ya, Ba'alawi tidak mempunyai satupun manuskrip. Saya kasih tahu, Ba'alawi tidak pernah mempunyai satu manuskrip pun dalam catatan silsilah keturunan mereka. Ya, manuskrip tertua kalangan Ba'alawi, manuskrip tertua kaum Ba'alawi hanya berada di abad 9 Hijri. Ingat itu. Dan tidak ada catatan di atasnya yang sampai kepada abad ke-4 Hijri, nggak ada. Jadi kemarin ada informasi daripada Rumel Abbas yang membuat saya kaget dan saya deg-degan jantung saya, Bang TJ. Kata Rumel Abbas dia mendapatkan manuskrip kuno yang sejaman dengan Ubaidillah, Bang TJ. Iya Bang TJ. Hati saya bersepot jantung, ya Allah, Masya Allah, benar apa enggak nih? Ya kan? Ternyata waktu kita selidiki Bang TJ, aduh Bang TJ, jauh panggang dari api. Kayaknya ini orang nggak pernah pergi ke sana, tapi ngomong-ngomong pergi. Gitu. Hasil kitabnya kitab download. Ternyata Bang TJ, kitab Al-Musyajarul Hawi Asy-Syarif itu yang dikatakan abad keempat. Ya, dari Abul Ghanaim, cucu daripada atau anak daripada Imam Al-Ubaidali. Ternyata kitab itu Bang TIJ ya ditemukan ada tulisan orang yang menambahkan di abad ke-12 kalau nggak salah. Jadi abad 12 atau 13 Hijri lah. Jadi berarti tidak murni lagi. Hah? Tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Udah sama seperti kitab Abnaul Imam. Jadi ditambah oleh orang lain, bukan penulis dasar yang menambahnya. Gitu. Nah, kalau di kitab yang saya miliki ini Bang TJ, ya, ini ada kitab manuskrip Bang TJ. Ya, bisa dilihat Bang TJ. Ada nggak kelihatan Bang TJ? Kelihatan. Ini kitab Bang TJ, yang satu ini kitab Musyajarat Talib. Tidak menuliskan adanya Ubaidillah. Ini juga kitab, ini lebih tua lagi Bang TJ. Inilah kitab manuskrip Tahdzibul Ansab. Ini yang manuskripnya Bang TJ. Tidak ditemukan. Ini juga ada nama kitab, ini Makhtut Bahrul Ansab Al-Musyajjar Al-Kasyaf. Ini juga tidak menuliskan Ubaidillah. Cuman ada penambahan daripada muhakkik yang namanya Al-Murtadha Zabidi. Dia menambahkan sendiri bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad. Tetapi tidak sama sekali tertulis pada kitab kuno, kecuali penambahan. Kalau yang ini kitab dari kiriman. Dari kiriman saya punya sahabat yang nggak boleh disebut namanya. Dia pernah sekolah di Mesir. Oke, ini ada yang manggil antum Nasrul. Gimana itu? Ini kita kenal Teguh Mudakari yang lebih dekat nih. Itu Nasrul itu nama aslinya atau gimana?
Nauzubillah, itu fitnah. Itulah aku bilang fitnah akhir zaman. Ba'alawi ini pengikutnya nggak tahu kok berani dusta gitu loh. Ya? Ini Ba'alawi yang nulis. Ini Ba'alawi yang nulis, orang bermarga Ba'alawi ini yang nulis barusan. Iya, dari mana dia tahu saya Nasrul? Orang bapak saya dari bayi ngasih nama saya bukan Nasrul. Mungkin si apa dulu itu yang orang Aceh Timur itu namanya Khairul apa nama itu? Nih orangnya nih. Hasan Ali Drus. Oh, anak kecil itu didikan Ba'alawi, dia panggil berdusta itu. Mana betul? Udah, nggak usah kita lanjut di situ. Cut dulu. Yang penting saya tahu nama aslinya siapa. Kemudian saya pernah dengar juga siapa dato atau indatu daripada antum, leluhur Al-Qursyasi. Apakah itu seorang syahid? Karena banyak yang mengatakan beliau bukan syahid gitu. Saya dengar dari Ba'alawi juga kemarin. Ya, kalau Ba'alawi itu dia nasab dia aja nggak ngerti ngurus nasab orang. Munsib dia yang menandatangani nasab dia sendiri sampai hari ini tidak berani bertanggung jawab atas tanda tangan yang dia mengklaim bahwa dirinya merupakan juriat Nabi yang paling sahih, yang paling teratur rujukan nasabnya. Ya. Nah, orang yang menyatakan Tengku Cikdi Pasi bukan keturunan Sadah dan bukan keturunan Said Ahmad Al-Qushashi, itu merupakan orang-orang yang tidak pernah menuntut kaidah nasab dan tidak pernah meneliti. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang membaca kitab karya tulis dari seseorang yang bertulisan Latin, dia mengatakan bahwa Said Ahmad Al-Qushashi adalah keturunan Ad-Dari daripada Tamim Ad-Dari sahabat Nabi, itu dia bahlul, salah baca kitab. Kenapa saya bilang bahlul, salah baca kitab? Kalau dari jalur ibunya Said Ahmad Al-Qushashi, benar. Ibunya dari jalur ibu Said Ahmad Al-Qushashi itu keturunan daripada sahabat Nabi, Ad-Dari marganya. Ya. Tapi kalau keturunan dari jalur lelaki itu dari Imam Zaid menurut pendapat yang masyhur. Saya Bang TJ ingin dipasalin sama orang Ba'alawi terkait masalah nasab. Sebab kalau udah masuk ke pengadilan nanti, ya solusi pengadilan nanti akan meminta semua golongan Ba'alawi supaya dites DNA. Gitu. Itu yang mereka takut, Bang TJ. Dulu Kakang Rijik pernah menyatakan supaya orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi supaya tes DNA. Sekarang haram. Dia diminta tes DNA nggak berani. Kata menantu haram karena sudah dapat pesan sponsor dari mertua.